Rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, digeledah KPK. Kabar ini sungguh mengejutkan, serasa disambar petir di siang bolong. Sungguh, awalnya publik tidak mengira bahwa rumah mantan Gubernur Jawa Barat itu benar-benar digeledah oleh KPK. Masyarakat juga bertanya-tanya keheranan, masalah apa gerangan yang menyebabkan rumah Ridwan Kamil yang estetik itu disambangi para pejuang keadilan soal korupsi di Indonesia. Usut punya usut, rupanya penggeledahan rumah Ridwan Kamil tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi markup biaya iklan Bank Jabar. Tetapi apa kaitan kasus korupsi di bank milik Pemprov Jabar tersebut dengan Ridwan Kamil? Apa hubungan Ridwan Kamil dengan kasus dugaan korupsi tersebut? Apakah Ridwan Kamil terlibat? Kita bertanya-tanya dan masih tidak percaya bahwa proses penyelidikan kasus penggelembungan biaya iklan di Bank Jabar menyeret nama Ridwan Kamil. Setidaknya rumah Ridwan Kamil digeledah oleh para penyidik yang profesional dan datang dengan tujuan yang terukur. Padahal sampai kini Komisi Pemberantasan Korupsi belum secara gamblang menjelaskan kepada publik bahwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Bank Jabar. KPK juga belum memberikan keterangan pasti soal bagaimana konstruksi hukum yang sebenarnya kaitan dengan dugaan kasus korupsi di bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. KPK ujug-ujug menggeledah rumah Ridwan Kamil. Menurut juru bicara KPK, dalam beberapa hari ke depan akan dirilis soal konstruksi hukum kaitan kasus Bank Jabar tersebut, termasuk juga menjelaskan mengapa rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Apakah KPK meyakini bahwa di rumah Ridwan Kamil ada jejak korupsi Bank Jabar? Apakah sejumlah jejak digital tersimpan di rumah Ridwan Kamil? Kita masih bertanya-tanya dan kebingungan, dan kita kadang berpikir mana dan siapa yang benar. Masa Ridwan Kamil terlibat dalam kasus Bank Jabar? Masa Ridwan Kamil ikut korupsi? Atau juga kita berpikir jangan-jangan KPK tengah melakukan penyelidikan dengan dasar dan dugaan yang cukup kuat? Atau KPK bertindak politis dan menyasar Ridwan Kamil yang padahal bersih dan tidak ada kaitan? Pertanyaan-pertanyaan itu tetaplah menggantung dan belum mendapatkan jawaban yang kredibel. Ketenangan Ridwan Kamil dalam bersikap, termasuk komitmen untuk kooperatif, juga menjadi bagian dan instrumen bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi. Apa korelasi Ridwan Kamil dalam kasus korupsi Bank Jabar ini? Atau apa peran Ridwan Kamil dalam kasus penggelembungan biaya iklan senilai 200 miliar tersebut? Atau apakah ia hanya lantaran pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat? Mari kita tunggu rilis yang utuh dan terbuka dari KPK soal apa maksudnya para penyidik KPK itu menggeledah rumah Ridwan Kamil. Namun satu hal, bahwa Bank Jabar tengah dililit masalah soal perilaku oknum di dalamnya yang merugikan negara. Konon menurut cerita, ada penggelembungan biaya iklan senilai 200 miliar, angka yang cukup fantastis. Seminggu yang lalu, publik tahu dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat yang belum genap sebulan menjabat, bahwa Direktur Utama Bank Jabar mengundurkan diri. Belum jelas apa alasan Dirut BJB tersebut mundur dari jabatannya. Sedikit informasi bahwa ia mundur lantaran alasan pribadi. Kang Deddy Mulyadi mendapati informasi itu dari komisaris bank terbesar di Jawa Barat tersebut. Kang Deddy Mulyadi mengapresiasi langkah mundur tersebut sebagai sesuatu yang baik. Bahkan Kang Deddy Mulyadi bercerita bahwa ke depan akan ada rekrutmen dirut baru untuk mengisi kekosongan jabatan. KDM memastikan bahwa penentuan dirut baru tersebut akan dilaksanakan seprofesional mungkin, tidak ada lobi-lobi politik apapun. Siapapun yang berkemampuan, memiliki integritas,
profesionalisme, maka dialah yang akan menjadi Dirut Bank Jabar di masa depan. Namun dalam wawancara dengan media tersebut, Kang Deddy Mulyadi tidak menyinggung soal kasus hukumnya. Mungkin itu bukan ranah Kang Deddy Mulyadi. Lagian Kang Deddy Mulyadi sendiri baru menjabat beberapa hari sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, seperti diberitakan seminggu sebelumnya, sehari setelah pengunduran diri Dirut Bank Jabar, KPK mengeluarkan sprindik soal penyelidikan dugaan korupsi biaya iklan di Bank Jabar. KPK mengutus beberapa penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus korupsi di bank terbesar di Jawa Barat tersebut. Semoga kasus ini cepat terungkap dan terang benderang, termasuk siapa yang terlibat dan apa peran mereka dalam korupsi ratusan miliar ini. Masyarakat berharap bahwa KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Siapapun yang harus dihukum, agar hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.